Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Jibril alaihi salam. Wa qala lan ngendika Jibril sapa malaikat Jibril alaihi mugi-mugi tetep iku mugi-mugi tetep ing atase Jibril assalamu utawi keselamatan yuhibbu demen Rabbul Izzati sopo pangeran kang mulya Jalla Jalalu min abidihi saking kaulani Rabbul Izzah salasa hisolin ing telu piro-piro golongan. Jadi perkataan Jibril ini awalnya terjadi diskusi antara Rasulullah dan beberapa sahabatnya. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau sukai wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab dengan 3 perkara. Kemudian ditanyakan juga Abu Bakar apa yang disukai. Terus kemudian Sayyidina Umar apa yang disukai. Terus Sayyidina Utsman juga ditanya apa yang dia sukai. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga ditanya apa yang disukai. Kemudian ikut nimbrung malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu juga turun, kemudian dia mengabarkan yang dia suka seandainya dia menjadi penduduk dunia. Artinya andai kata Jibril menjadi penduduk dunia, maka dia juga mempunyai 3 keinginan dan 3 yang dia suka. Wa qala Jibril alaihi salam yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalalu min abidihi thalatha hisolin. Malaikat Jibril selain mengatakan 3 perkara yang ia suka, malaikat Jibril juga mengatakan 3 perkara atau 3 golongan yang disuka oleh Allah. Yang pertama badlul istito'ati, badlal istito'ati, ngorbanaken kemampuan. Ai tegesi ikto al-qudrati fi ta'atillahi ta'ala. Ai ikto al-qudrati fi ta'atillahi ta'ala tegesi awi kemampuan fi ta'atillahi ta'ala ing dalem ta'at maring Allah Ta'ala. Jadi kata malaikat Jibril, Allah itu menyukai 3 perkara. Yang pertama yaitu menyukai orang-orang yang bisa mengorbankan kemampuannya untuk taat kepada Allah. Artinya apa? Orang yang selalu berusaha untuk taat kepada Allah, maka orang yang seperti itu dicintai oleh Allah. Makanya ketika seorang itu oleh Allah diberikan kesehatan, dalam keadaan kesehatan dia taat, kemudian ketika diberi sakit pun juga selalu taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang seperti ini, maka oleh Allah dia dilebihkan dari orang-orang yang lain.
Jadi orang-orang yang bisa taat kepada Allah dalam keadaan seperti apapun, fisirri wal alan, baik dalam keadaan samar atau sendirian atau dalam keadaan bersama dengan orang lain, selalu taat kepada Allah. Maka orang-orang yang seperti ini atau kelompok seperti ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, wal buka'a indan nadamati, wal buka'a lan nangis indan nadamati nalikoni getun, ai ala fi'lil ma'asi, tegesi ingatasi agawi maksiat. Yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang menangis ketika ada penyesalan. Seumpama begini, ada orang si fulan melakukan maksiat, kemudian setelah melakukan maksiat dia merasa menyesal. Dan ketika menyesal dia kemudian menangis. Lah orang-orang yang bisa menangis dengan penyesalannya karena sudah berbuat maksiat, maka orang-orang yang demikian ini termasuk golongan yang dicintai oleh Allah. Makanya orang yang menyesal, orang yang taubat tidak bisa mengalirkan air mata, maka itu adalah orang-orang yang hatinya mungkin masih dalam keadaan keras. Karena ketika seorang itu menyesal dengan apa yang dilakukan, contohnya berbuat maksiat, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kemudian ada penyesalan, kemudian meneteskan air mata, maka setiap air mata yang menetes itu kelak akan menjadi saksi terhadap taubatnya. Makanya orang-orang yang seperti ini oleh Allah sangat dicintai. Itu yang kedua, golongan yang dicintai oleh Allah, berbuat maksiat kemudian menyesal dan menangis. Wasobru indal faqoti, wasobru lan sabar indal faqoti nalikon pot. Sabar ketika dia tidak mempunyai, atau sabar ketika tidak ada sesuatu pada dirinya. Ai wujudil hajat, tegesi anani kebutuhan. Di saat dia butuh, yang dibutuhkan tidak ada. Butuh makan, kemudian yang mau dimakan tidak ada. Lapar, ingin makan, yang dimakan tidak ada. Mau beli ini, alat untuk membeli tidak ada. Dan orang-orang yang bisa bersabar dalam urusan seperti ini, orang-orang yang bisa bersabar ketika dia ada hajat tapi hajatnya tidak bisa terkabul, maka orang-orang atau golongan-golongan yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya orang-orang yang dicintai, tiga golongan tadi itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa kok bisa dicintai oleh Allah? Karena dalam posisi ketiganya itu sangat sulit. Jadi orang yang menyesal kemudian menangis ini termasuk sulit. Jadi sulit. Kadang dia merasa menyesal tapi besoknya melakukan lagi. Jadi menyesal sambil menangis itu sangat sulit. Kadang-kadang kalau ditinggal oleh cowoknya, ditinggal oleh tunangannya, baru bisa nangis. Padahal melakukan kemaksiatan yang sudah nyata itu tidak diridhoi oleh Allah, itu lebih patut dan lebih baik untuk kita tangisi. Makanya ada pepatah mengatakan, barang siapa yang mencicipi manisnya pertemuan, maka siap-siap untuk mencicipi pahitnya perpisahan. Tidak ada di dunia ini yang selalu bertemu bersama, tidak ada. Siapapun orangnya, secinta apapun orangnya, ketika sudah merasa manisnya pertemuan, nikmatnya bersama, maka oleh Allah nanti akan diberi pahitnya perpisahan.
Begitu juga dengan kedua orang tua kita, dengan siapapun. Makanya ketika orang memahami ini, maka ketika mencapai kebahagiaan dalam kebersamaan, dia semakin takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia sadar kelak akan merasakan pahitnya perpisahan. Yang kedua, wasobru indal faqoti. Yang kedua, wal buka'u indan nadamati. Yang pertama itu badlul istito'ah, mencurahkan tenaga sekuat tenaga untuk selalu taat kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi orang itu berusaha untuk taat kepada Allah. Apalagi akhir-akhir ini, zaman seperti sekarang ini sangat sulit. Lah karena sulitnya yang seperti ini, orang selalu taat kepada Allah, baik lisannya, baik hatinya, baik pikirannya. Karena sulitnya yang seperti ini, maka orang kelompok yang seperti ini oleh Allah sangat dicintai. Kemudian yang kedua adalah orang yang bisa menyesal dan menangis ketika melakukan maksiat. Kemudian yang terakhir, golongan yang dicintai oleh Allah, orang yang bisa sabar dalam menghadapi kondisi ketidakmampuan. Jadi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ingin ini dan itu tidak mampu, maka orang-orang yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah. Makanya ketika kita dalam kondisi yang seperti itu, maka kita harus bahagia. Kenapa? Karena kita berarti termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Syaratnya apa? Tidak mengeluh. Kalau orang sudah mengeluh, itu tandanya tidak sabar. Pon kita dulu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muqimin wal muti'in bi sirri wa bi asraril Fatihah. Mausolawat al-azizah sohibil ilmi wal hikmati. Terima kasih. Pas mau serobana fakna terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil ilmi wal hikmati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil ilmi wal hikmati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil ilmi wal hikmati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil ilmi wal hikmati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil ilmi wal hikmati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil ilmi wal hikmati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa barakati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa barakati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa barakati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi